Hai Dit, udah bisa mulai? Masih di mute Dit. Oh iya iya oke oke. Udah bisa? Ya, udah bisa. Oke mantap. Oke. Lanjut lanjut. Oke, Have ini fun Dit. langsung. Kenapa? Have fun. Oh ya, ini berarti saya langsung mulai aja nih ya. Oke. Oke, saya sembari share screen deh. Hmm, oke, udah semua kelihatan? Oke. Ya, oke. Sudah. Ya, semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aditya Letianian Al Nasir. Biasa dipanggil Ditlan. Saya juga lulusan Universitas Raharja tahun lulusan 2021. Untuk sekarang, saya bekerja di sebagai junior software engineer di suatu startup namanya Circlo. Jadi Circlo ini adalah sebuah e-commerce enabler ya. Nah, e-commerce enabler itu adalah suatu penyedia layanan jasa yang menyediakan one-stop solution untuk para brand untuk mengeksekusi strategi bisnis digital mereka. Seperti itu. Nah, jadi yang di sekarang yang mau saya bawa materinya adalah distribute system, yaitu ya sistem terdistribusi. Nah, di sini juga saya hanya sebatas sharing ya. Jadi kayak kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata bisa dikoreksi seperti itu. Oke, selanjutnya kita mulai. Jadi apa itu distribusi sistem? Nah, ini nih sebelum kita mulai ya, mungkin banyak ada segelintir dari kalian yang bakal kayak, oh ini pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau di dunia programming ya, itu ya mayoritas base-nya itu pakai bahasa Inggris sih. Jadi ya saya pengen kalian itu pada aware sih mengenai hal ini gitu. Jadi ya mumpung kalian masih pada kuliah, jadi biar kalian lebih siap di dunia kerja. Karena ya ketika kalian di dunia programming pasti entah itu penulisan sintaks ataupun apa, pasti mayoritasnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya dari sekarang harus udah aware lah. Ya minimal udah bisa paham apa bisa baca lah gitu dan memahami. Karena saya juga pribadi kalau untuk ngomong agak susah kayak gitu. Nah, oke kita back to topik ya. Jadi apa sih distribusi sistem itu? Nah, distribusi sistem itu adalah ya itu dia sistem yang komponen-komponennya itu terpisah, lokasinya ada beda tempatnya, tapi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan ya satu sama lain gitu. Jadi dengan bertukar pesan kayak gitu. Nah, kalau masih bingung ya kita anatominya tubuh manusia aja. Jadi kayak misalkan namanya manusia itu kan kita punya otak, punya itu kayak paru-paru dan lain-lain yang punya fungsinya satu sama lain gitu. Kayak misalkan kita mau ngegerakin sesuatu, otak kan pasti kayak nyuruh, oh ke tangan kiri kita untuk bergerak atau gimana. Nah, itu sebenarnya sama. Jadi, ya itu dia kita sama aja kayak sistem terdistribusi itu. Kayak gitu. Nah, biar lebih tergambar lagi apa sih sistem terdistribusi itu, saya ada di sini bikin example juga contoh. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi ini adalah suatu gambar ya, visualisasi kalian. Apa sih sistem terdistribusi itu? Kayak gitu. Nah, ini saya ambilnya salah satu example contohnya itu dari software arsitektur yaitu microservices yang biasanya terimplementasi ya di suatu startup yang udah menengah ke atas sih. Karena biasanya yang masih merintis itu lebih makainya monolith sih, karena masih mencari user kan. Kayak gitu. Nah, jadi kita di sini ambil sampel kayak gini. Nah, kita anggapan ini suatu marketplace ya. Marketplace misalkan kayak yang familiar kayak Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, di balik layar, yang ketika kalian akses aplikasinya atau webnya itu begini-gini, yang oh ini tinggal klik ini, tinggal klik itu gitu. Di balik itu sebenarnya itu ya servisnya kurang lebih hampir sama kayak gini gitu. Jadi kayak contoh kalian ngakses dari handphone nih, mobile app, dari aplikasinya ya, itu tuh ada kayak API gateway-nya. Dari API gateway yang bakal ngehit kayak, oh kalian mau login nih, oh ini harus masuknya ke service akun gitu. Oh kalian order nih, nah ada pemotongan stok kan, oh itu harus masuknya ke inventory service. Oh ini status ordernya udah mau dikirim nih, oh dia masuk ke shipping service untuk pengirimannya. Seperti itu. Jadi, nah itu dia.
satu kesatuan sistem itu ada tugasnya role masing-masing ke sistem-sistem yang komponen-komponen sistemnya itu. Jadi kayak ada akun, bla 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 dan lain-lain. Ini cuma simpelnya 3 ini. Sebenarnya kalau dijabarin itu bisa lebih banyak banget sih. Kayak gitu. Nah, selanjutnya sistem terdistribusi itu punya karakteristik. Karakteristiknya apa aja? Ya, kita buka. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakteristik. Jadi bisa dibilang sistem terdistribusi itu apa? Ya karena punya karakteristik ini gitu. Jadi nggak bisa cuma salah satu doang. Karena kalau cuma salah satu bisa jadi itu maknanya buat hal yang lain bisa berbeda gitu. Nah, kita bahas ya dari paling atas, yaitu resource sharing. Nah, resource sharing itu it is the ability to use any hardware, software, or data anywhere in the system. Jadi ada kemampuan nih si aplikasi ini, si sistem ini bisa memanfaatkan data satu sama lain. Jadi kayak ibaratkan ada sesuatu hal yang unik yang bisa dipahami gitu. Kayak contoh kita balik lagi ke gambar yang tadi. Nah, ini kan ada service akun, inventory, shipping. Ketika kalian login, nah kan itu tahu nih, oh email ini, password ini, oh ini si akun langsung ngebalikin nih responnya. Oh si akun ini punyanya si A gitu. Nah si A mau ngelakuin order, nah si service inventory tahu, oh ini tuh orderan untuk si service A ya, untuk si A gitu. Terus ketika mau pengiriman, oh ini kita harus kirim barang ke si A gitu. Jadi ada suatu hal data yang unik yang bisa dipakai satu sama lain antar servisnya. Kayak gitu. Itulah namanya resource sharing. Nah, openness. It is concerned with extension and improvements in the system. Jadi kayak misalkan nih, kita balik lagi ke tadi, ada service akun. Oh, kita ada improve dari service akun. Tadinya kita bisa cuma login pakai email dan password, kita sekarang login via Google atau login via Facebook dan lain-lain. Nah, hal improvement itu ataupun extension tersebut itu tuh nggak mempengaruhi service-service yang lain dan itu bisa berjalan sebagaimana mesti service-service yang lainnya. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini dia concurrency. Concurrency itu bisa dibilang fundamentalnya. Jadi kayak core base-nya banget lah dari distributed system itu. Scalability juga sama. Nah, nanti untuk visualisasinya nanti saya kasih contohnya. Saya gambarin. Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu penjelasannya untuk yang concurrency ya. Concurrency itu naturally present in a distributed system that deal with the same activity or functionality that can be performed by separate user who are in remote location. Nah, garis bawahnya itu ini, with the same activity or functionality. Jadi bisa ngelakuin suatu hal yang sama, tapi orang yang beda yang ngerjain, yang ngakses gitu. Kayak contoh nih, kita bisa ambil contohnya itu ketika kita lagi, ya biasalah kalau Tokopedia atau Shopee Food ataupun GoFood pasti kan suka kayak klaim-klaim voucher ya. Nah, itu tuh sama kan, sama-sama ada orang yang mau klaim voucher, tapi ya itu dia, itu beda orangnya. Nah, itu concurrency gitu. Istilah simpelnya kayak gitu. Nah, nanti saya kasih gambarannya sih. Nah, untuk yang scalability nih, scalability itu it increase the scale of the system as a number of processor communicate with more user by accommodating to improve the responsiveness of the system. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu, jadi kayak contoh nih, kayak sekarang ya yang lagi isu kayaknya yang gede itu kayaknya bensin naik kan. Nah, kayaknya kalau pas sebelum bensin naik itu kan satu pom bisa kayak antriannya panjang banget gitu. Ada 10 antrian lah, 20 antrian gitu. Nah, ya itu dia lah scalability. Jadi kayak satu pom itu kalau misalkan kita kan ya itu dia cuma satu pom kan. Kalau kita buka 2 pom, 3 pom itu gimana antriannya? Kira-kira bisa disebar kan dari yang misalkan 20 antrian dia bisa pecah jadi misalkan yang pom pertama isinya 5, pom kedua isinya 10 dan lain-lain gitu pom tiganya. Jadi ya itu dia. Itu dia scalability. Jadi kemampuan untuk kayak ibaratnya kayak ngopen gini. Kayak oh nih penuh kita bisa buka salah satunya atau kayak gimana. Seperti itu. Nah, untuk concurrency dan scalability, ini saya ada gambaran visualisasinya biar kalian lebih kayak dapat gitu gambarannya. Jadi salah satu contohnya ini. Ini saya agak sedikit ini ya ke kayak teknis gitu. Sorry. Nah, ini dia. Jadi anggapannya nih ya. Kalau scalability dan concurrency ya. Itu nah, distributed system itu ada musuhnya juga nih. Musuhnya itu bukan musuh sih, lebih tepatnya kayak lawannya lah. Lawannya itu kayak monolith system. Monolith system itu yang sistemnya itu benar-benar ya berdiri sendiri. Ibaratnya tadi lah. Kayak misalkan kita datang ke satu pom bensin dan itu cuma ada satu pom. Nah, itu monolith nih anggapannya. Ketika ada satu pom bensin, terus dia ada banyak pom, ya itu bisa dibilang distributed system. Apalagi kalau pomnya itu diaktifin semuanya ya. Kayak gitu. Nah, ini kita bahas yang distributed systemnya. Jadi anggapannya nih, ada kan namanya Gorotin pool ya. Ini poolingnya. Poolingnya itu ibaratkan, ya itu dia. Ini kita buka untuk 4 pom ibaratkan nih, 4 pom kan.
Misalkan nih 4 pom bensin, terus ada 6 antrian nih, ada 6 yang mau isi bensin gitu ibaratkan. Nah, ketika karena cuma ada 4 pom bensin, berarti yang bisa keisi dari yang 6 yang mau isi bensin cuma ada 4 kan. Berarti ya udah, kita berubah nih. Jadinya cuma 4 yang workernya yang bekerja dan 2-nya lagi nunggu antrian untuk bisa isi bensin kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika 4 ini udah isi bensin, nah itu selanjutnya itu gantian gilirannya tinggal 2 orangnya lagi seperti itu. Nah, ketika udah yang 2 isinya udah selesai isi bensin, berarti ya udah semua berarti udah siap lagi ready. Nah, itu concurrency. Jadi nggak harus nunggu salah satunya gitu. Kalau yang monolit itu tuh harus nunggu salah satu. Kayak misalkan 1 pom bensin ya udah antrian, misalnya ada 10 ya udah 10 orang tuh antri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baru selesai. Tapi cuma yang dipakai 1 doang gitu. 1 worker ini doang nih bisa istilahnya 1 pom bensin. Kayak gitu. Nah, sebenarnya concurrency dan scalability itu ada musuhnya sebenarnya. Musuhnya itu yaitu dia. Ada kemungkinan sebenarnya kayak misalkan nih kan kita mecah nih kan ada 4 pom bensin misalkan. Ya bisa jadi yang penuh itu cuma 1 pom bensin dan yang lainnya nggak mau pindah geser ke pom bensin yang lain. Itu ada kemungkinan hal gitu. Nah, kalau misalkan di dunia programming itu ada namanya salah satu fiturnya itu load balancer. Nah, load balancer itu yang bertugas sebagai ibaratkan yang ngatur nih. Oh nih yang worker yang misalnya pom bensin pertama udah ada 5, sedangkan yang pom bensin 2 3 4 kosong ya udah sisa antriannya masuk nih ke pom bensin 2, pom bensin 3, pom bensin 4. Nah, itu tujuannya load balancer. Ya sama aja kayak ketika kita lagi kerja kelompok lah. Dari kerja kelompok misalkan ada 5 orang, paling yang kerja 1-2 orang lah. Misalkan kayak gitu kan. Nah, ya udah. Nah, load balancer itu tugasnya gitu. Biar nggak bisa yang nggak kerja cuma 1-2 orang, biar 5 orang yang kerja semua ya udah dia ngatur. Oh ini harus kamu kerja ini, kamu kerja itu, kerja ini, kamu kerja ini. Seperti itulah gambaran besarnya. Kayak gitu. Nah, terus karakteristik selanjutnya nih ya. Ada namanya fault tolerance. Jadi kayak toleransi kesalahannya ya. It cares about the reliability of the system if there is a failure in hardware or software. The system continues to operate properly without degrading the performance of the system. Jadi, nah kita balik lagi ke sini. Contoh misalkan, namanya service dibagi banyak service, berarti kemungkinan kesalahan itu makin tinggi dong. Nah, di situ kita biasanya udah langsung kayak nge-handle. Kayak ibaratnya action plan kita gimana kalau misalkan ada salah satu service yang mati, ataupun pencegahannya bagaimana. Kayak gitu. Salah satu contoh misalkan nih, kayak ternyata kita di Tokopedia atau Shopee kita lagi mau beli barang gitu atau gimana. Nah, kita login bisa nih. Ternyata di inventory servisnya kita pas mau order nggak bisa nih. Jadi nggak bisa melakukan pemotongan stok. Jadi kita nggak bisa order. Nah, ya udah. Ya, cuma di situ doang. Ketika akses servis yang lain kayak misalkan ternyata mau ngecek lacak pengiriman pesanan itu masih bisa. Nah, jadi nggak mempengaruhi. Jadi kayak jangan sampai servis yang satu ini mempengaruhi servis-servis yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi ada toleransinya gitu. Nah, biasanya juga sama. Kayak biasanya kalau ketika ya itu dia kalau kita kerja di dalam startup biasanya kan dipecah per tim ya. Jadi kayak ada satu tim yang handle akun service, ada satu tim yang handle inventory service, dan ada satu tim yang shipping service. Biasanya ketika kita nge-improve suatu fitur, jadi kayak kita tuh pasti bakal kayak aware. Oh nih kayak misalkan ini kita ada dependensi ke service yang lain. Nah itu kita ngatasinnya gimana ya kalau ternyata si service lain itu bermasalah ataupun service yang lain itu lagi mati. Nah itu biasanya disiasatin kayak gimana caranya. Kayak salah satu misalnya pencegahannya, oh kita ada nama satu teknologi namanya PubSub, misalnya Publisher Subscription. Jadi kayak ngirim message gitu satu sama lain. Jadi kayak dia tuh yang nge-handle. Oh nih kalau misalkan itu udah dapat responnya dikirim ke si PubSub dulu ya. Dari si service ini baru disampaikan ke service satunya lagi. Kayak tadi contohnya misalkan kita ngambil dulu dari inventory service butuh data akun service. Nah itu di sini ada lagi kayak satu tools aplikasi yaitu dia PubSub misalkan. Yang jadi message-nya pesannya itu nggak langsung masuk ke sini, tapi ditampung dulu di sini. Jadi just in case ketika service yang menerima itu mati, datanya masih ketampung. Jadi ketika datanya ini service-nya udah hidup lagi, datanya masuk lagi. Seperti itu. Nah, itu namanya fault tolerance. Nah, action plan-nya juga sama. Biasanya ada action plan-nya juga, kayak misalkan tindakannya apa nih, kalau bisa ternyata ada kegagalan juga di dalam situ. Itu biasanya ada loginnya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu dia. Selanjutnya itu ada namanya transparansi. Apa sih transparansi itu? Ya, itu dia. It hides the complexity of the distributed system to the users and application program as there should be privacy in every system.
sorry, mana ya tadi? Nah, ini every system. Nah, maksudnya apa sih? Ya itu dia. Kayak contohnya, kalian buka Tokopedia ataupun Shopee. Ya kalian lihat user interface-nya begini. Ya kalian kan tinggal klik, yang pada dasarnya notabene-nya si user itu nggak tahu. Padahal di balik itu semua, itu tuh dipecah per sistem-sistem, per service-service. Kayak misalnya kita lagi akses pesanannya, itu masuk ke shipping, ataupun kita lagi mau order pesanan itu masuk ke inventory dan lain-lain. Kayak gitu, itu transparansi. Nah, ada karakteristik pasti juga ada dong, kayak keuntungannya apa sih pakai sistem terdistribusi ataupun kekurangannya. Nah, kita mulai dari yang keuntungannya dulu nih. Nah, sebenarnya dari yang tadi tuh, dari karakteristik sebenarnya udah menggambarkan juga sih sebenarnya keuntungannya gitu, kelebihannya gitu. Kenapa kita harus pakai distribute system kayak gitu. Nah, ini di sini saya ambil sampel 2 aja. It has shorter response time and higher throughput. Jadi kayak dia tuh punya response time yang lebih cepat dan outputnya lebih besar. Kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya itu dia, karena sistem yang terdistribusi dan biasanya sepersatu service itu tadi yang misalnya tuh ada beberapa pom gitu. Ibaratnya jadi kayak ada satu pom tapi dalam itu ada pom-pomnya lagi gitu. Jadi biar nggak ibarat kan ya bisa langsung akses cepat gitu, nggak ada antrian-antriannya gitu. Nah, ya jadinya gitu, dapatnya respon time-nya kecil dan outputnya gede kayak gitu, outputnya besar. Nah, selanjutnya itu ada it has higher reliability and availability against component failure. Yaitu dia yang tadi saya bilang, sama kayak yang tadi penjelasan yang karakteristik yang fault tolerance. Jadi kayak ya ada tindakan pencegahan dan action plan ketika itu terjadi isu, kayak misalkan failure komponennya mati, servisnya mati dan lain-lain gitu. Dan ketersediaannya yang tadi kayak ini karena kita buka banyak pom, jadi ya orang mau isi bensin dimanapun itu bisa, tinggal pilih aja gitu mau yang mana kayak gitu. Nah, garis besarnya itu ya kenapa ada kenapa kita mau keuntungannya pakai sistem terdistribusi itu ya ini dia. The ultimate goal of a distributed system is to enable the scalability, performance, and high availability of application. Ya kayak gitu. Jadi ya ketika ada pom bensin tadi saya bilang sama case-nya, ketika ada satu pom bensin, oh ini antriannya panjang, oh langsung satunya lagi temannya inisiatif buka satu pom lagi biar bisa 2 jalan misalkan. Ya udah, itulah keuntungannya kita pakai distribusi sistem. Itu juga sama, ketika kita cuma bikin satu worker doang yang berjalan, oh ini ternyata trafficnya tinggi nih, oh kita harus buka pot lagi, buka worker tambahan, ya udah ntar di dispatch ada lagi, buka lagi, ya satu lagi dan seterusnya kayak gitu. Dan dengan itu jadi ningkatin performance juga, dan ya ketersediaannya juga jadi tinggi gitu, seperti itu. Nah, ada keuntungan pasti ada kerugian nih. Apa sih benefit, apa kekurangannya kita pakai sistem terdistribusi ini? Nah, itu kerugiannya itu ada 2. Ya, kerugiannya, disadvantage-nya. Itu ya complexity dan synchronize-nya. Jadi complexity itu kayak data integration dan konsistensinya. Jadi kayak contoh tadi kita balik lagi yang ke service ini. Sorry, agak jauh ya. Bentar. Nah, data integration dan konsistensi kan tadi. Nah, jadi itu dia. Jadi karena ada hal yang unik itu harus konsisten terus-terusan tuh. Jadi biar semua service itu bisa mengenali data apa gitu, punya siapa dan karakteristiknya bagaimana, kayak gitu. Dan konsistensi. Jadi namanya ketika kita melakukan akses distributed system, kayak ibarat contoh kita lagi biasanya ya, kalau kayak itu kan ada kayak war voucher ya, jadi kayak rebutan nih cuma 100 voucher doang atau gimana. Pasti kan kepikiran dong kayak itu gimana sih caranya si orang, kan kita bisa jadi ada aksesnya barengan nih. Misalkan nih satu vouchernya itu tinggal 1 dan itu yang akses ada 5 orang, dan ini gimana caranya dari 5 orang ini kok bisa dapat yang 1 ini doang, nggak 5 yang langsung masuk, karena sebenarnya ya bisa ada potensi begitu juga gitu. Nah, ya itu dia, itu jadi kita harus menghandle hal tersebut, menangani hal tersebut itu gimana caranya, mensiasatinya gimana, ngakalinnya gimana, ataupun ya ngefixnya itu bagaimana kayak gitu. Terus selanjutnya tadi kan ada synchronize itu kalau nggak salah tentang network and communication failure. Nah, itu dia, karena banyaknya yang terdistribusi, jadi kayak kita banyak pom, jadi kan kemungkinan potensi kayak ibaratkan apa ya, ya itu dia kesalahan, kayak misalnya ada tiba-tiba kita lagi ibaratkan apa ya, lagi isi bensin terus tiba-tiba ada isu atau masalah, jadi kita lama gitu, ibaratnya kita lagi di pom bensin nih, satu pom bensin ini orang misalnya isi bensin 20.000 tapi ngasih duitnya misalkan 100.000, atau misalkan pakai e-money dan lain-lain, itu kan proses jadi lebih lama kan. Nah, jadi
Dan setiap service biasanya itu ada namanya kayak toleransi waktunya gitu. Kayak misalkan, oh nih kalau misalkan lebih dari 10 detik, kita bakal cut, berarti nggak usah ngakses lagi. Ntar kita retry lagi, misalkan kapan lagi gitu. Nah, jadi kayak itu yang bikin agak lama kan. Jadi, nah itu harus disiasatin juga nanti di distribute system. Dan sebenarnya sih biasanya sih udah ada tools-nya sih yang buat nge-cover hal ini. Kayak gitu. Nah, secara garis besar, ya itu dia. Untuk mengatasi hal ini ya itu dia. More monitoring, logging, load balancing, function needs to be added for visibility into the operation and failures of the distributed system. Jadi ya itu dia. Kita harus adain kayak namanya monitoring, suatu monitoringnya logging, load balancing. Jadi kayak monitoring itu ibaratnya kayak kalau di startup kayak di kantor saya kebetulan kita pakai Grafana. Jadi itu ada visualisasinya kayak oh si penggunaan CPU untuk service ini sekian, oh penggunaan akses ini sekian, terus oh ini yang banyak hit service ini kayak oh ini yang banyak login itu sekian seberapa banyak orang gitu. Itu ada, itu pakai Grafana. Logging itu ibaratkan kayak itu dia kayak ngasih output tapi itu di belakang layar dan itu ada suatu apa ibarat kayak UI-nya dan itu bisa banyak produksi yang bisa kayak salah satunya di kantor saya itu pakainya GCP untuk loggingnya jadi terus bisa ngecek kayak oh nih errornya kapan ataupun gimana gitu terus kalau misalnya oh ini kenapa sih kok hasilnya kayak gini harusnya expectednya A tapi hasilnya B nah itu bisa cek juga dari loggingnya selama kita ketika bikin develop sistemnya ya implement loggingnya ini. Terus load balancing. Nah, load balancing ini biasanya udah diatur. Kita biasanya kalau distribute system itu untuk gampang handle-nya itu kita biasanya pakai Docker untuk kontainerisasinya. Dan biasanya untuk orkestratornya, ya bang orkestrator itu maksudnya kayak yang ngatur distribute sistemnya gitu ya. Kayak kita bikin kontainer nih, nah itu bisa jadi banyak kontainer, itu yang ngatur orkestrator, itu namanya ya itu bisa banyak produk juga sih. Dan biasanya banyak yang pakai itu Kubernetes. Nah, jadi di si Kubernetes ini bakal ngatur load balancing-nya. Kayak gitu. Nah, oke. Terus nah, habis disadvantage, pasti pertanyaan muncul dong. Kayak, kapan sih kita harus pakai distribute system? Nah, jadi saya cuma juga mau menekankan ya. Jadi nggak semua permasalahan itu solusinya sistem terdistribusi. Oh, kalau kayak gini pakai sistem terdistribusi aja. Oh, ini mantap karena kita bisa banyak-banyak bla 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 bla. Itu nggak gitu juga sebenarnya. Jadi bisa jadi ya itu dia. Kayak contoh nih, saya misalkan ya, anggapnya saya lagi mau buat startup, baru merintis gitu misalkan. Nah, kita kan nggak mungkin dong tiba-tiba, oh kita bikin aplikasi A, kita langsung, oh kita bikin sistem terdistribusi ya kita pecah. Ini kita bikin service login, kita bikin service ini, kayak gitu. Nggak gitu. Karena biasanya kalau yang startup yang baru merintis, itu biasanya ngincernya MVP. MVP itu minimum viable product. Jadi kita bikin produk kita secara keseluruhan, tapi dengan fitur yang simple. Jadi kita tes pasar menerima atau enggak nih kayak oh dari user dapat feedback dari user kayak misalnya oh kayak kurang fitur A deh kurang fitur B nah kita baru improve dari feedback dari usernya ataupun ternyata pas kita sampai masuk ke pasar oh ternyata nggak ada yang pakai user kita atau misalkan kayak kurang kompetitif di pasar oh ya udah jadi kita bisa rombak lagi kayak gitu karena kalau misalnya kita udah bikin sistem terdistribusi ternyata nggak di pasar nggak nge-provide itu kita jadinya sia-sia kan ngabisin uang, ngabisin tenaga dan lain-lain. Jadi ya itu dia. Nggak semuanya jawabannya sistem terdistribusi kayak gitu. Jadi ya itu dia. Tergantung kebutuhan dan kondisinya bagaimana. Contohnya misalkan lagi kita awalnya monolith system nih, ya ternyata traffic kita tinggi ya. Wah banyak yang pakai juga nih traffic kita. Ya udah dengan hal tersebut baru karena kondisi kita begitu, ya mau nggak mau kita harus nge-improve dong. Gimana caranya biar kita bisa nge-scale apps kita. Ya udah, jadinya dengan cara ya seperti itu gitu. Pakai distribute system kayak gitu. Yap, kayaknya sih itu aja sih yang mau saya sampaikan. Jadi ini saya juga ngambil referensinya apa yang saya masukin ke sini. Oke, paling itu aja sih. Kira-kira ada pertanyaan kah atau bagaimana? Boleh. Ada yang mau tanya, Dit? Oke, apa tuh? Yep, kalau mau lihat gimana? Iya, yang mau nanya? Halo. Mas Adit. Iya. Pagi. Bentar, Dit, bentar. Lagi. Selamat pagi Mas Adit, mau nanya.
Ya, pagi. Jadi ini materinya luar biasa sekali Mas Adit. Thank you untuk sharingnya. Saya mau nanya nih, kalau kita bicara distribution secara sistem ya, kemungkinan kan failure itu kan bisa terjadi ya. Berarti Benar. kan pasti akan ada backup plan 1, backup plan 2, backup plan 3 ya Mas ya. Ya, Nah, betul. failure itu kira-kira terjadinya itu yang paling basic itu biasanya apa ya Mas? Itu dia. Makasih Pak pertanyaannya. Ya. Jadi failure basic biasanya gini. Namanya ketika biasakan ya kita anggapnya ada 2 service nih. Si service tadi yang akun ataupun inventory. Ya. Namanya manusia pasti pernah mengalami kesalahan kan. Jadi kayak misalkan Ya. oh nih si akun ini bikin nge-develop suatu fitur ternyata ada bug yang mengakibatkan si inventory service ini nggak bisa akses gitu. Nah ya udah, dengan hal itu jadi kan itu hal yang basic banget kan, kayak oh ini harusnya ini udah di tackle lah. Jadi biasanya itu dia cara handle-nya itu dia kayak pertama tuh biasanya dari kayak penggunaan PubSub itu kayak ibaratnya kayak itu dia kayak mistake broker ya. Jadi kayak semua respon itu ditampung dulu ke situ dulu. Kalau yang baru dari yang orang itu tuh listen ibaratnya kayak mau konsum lah hasil dari yang di situ. Meskipun jadi kalau service itu mati, ya itu masih tinggal nunggu service itu hidup terbaru datanya masuk bisa begitu. Ataupun kalau misalkan ternyata just in case kayak wah nggak masuk nih ke PubSub-nya, ternyata di PubSub juga udah hilang karena di PubSub biasanya itu kan ada kayak ada expire time juga. Itu kita biasa kita setting juga sih sebenarnya. Nah, ternyata misalkan just in case itu kosong dan nggak bisa gitu. Nah, biasanya itu dari kita sebagai engineer itu ada action plan-nya itu kayak kita bikin suatu script yang kalau ya udah kalau misalnya ternyata emang itu nggak ada, ya udah kita jalanin script itu dan ngambil data dari yang service lanjut yang kita butuhin gitu. Salah satunya sih begitu. Makasih Mas Adit. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ada lagi. Ayo, tadi Amel katanya mau nanya, Mel. Mana nih? Maju ke depan aja, Mel. Bentar, Dit. Tadi katanya mau maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dan Kak Adit serta Bapak Victor. Izin bertanya Kak. Kan tadi kan dijelasin bahwa distribusi sistem itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itu apakah dari masing-masing distribusi sistem itu memiliki problem yang sama dan cara menanggulanginya itu dengan cara yang sama atau berbeda? Terus pertanyaan yang kedua, untuk membuat distribusi sistem yang baik dan efektif untuk seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, atau Lazada itu bagaimana? Karena kan kita tahu kalau masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan digital itu untuk melakukan transaksi ataupun membeli sesuatu barang, karena kan banyak promo atau voucher yang dikeluarkan oleh e-commerce untuk para konsumen dan memudahkan, jadi kita tinggal duduk. Nah, itu tuh pasti kan masing-masing dari e-commerce itu memiliki distribusi sistem. Apakah itu tuh sama atau tidak, Kak? Gitu. Terima kasih. Oke. Ini saya yang jawab atau gimana? Atau Pak Victor? Atau saya? Boleh collab sama Pak Victor nih. Wah, saya ini generasi X nih, kadang-kadang masih gaptek ini. Jadi kalau mungkin kalau kita bicara, ini just sharing pengalaman aja ya. Di genre di 90-an baru kita diperkenalkan mengenai e-commerce. Oh, e-commerce akan masuk nih di Indonesia nih di 2000-an. Kita tidak mengerti e-commerce itu sampai ya kita harus melakukan banyak dengan sifatnya manual. Nah, begitu e-commerce masuk, luar biasa perkembangannya. Nah, saya rasa sih untuk generasi X seperti saya, jadi harus banyak-banyak menyesuaikan diri nih dengan adik-adik yang luar biasa ini. Jadi makanya saya ikut Zoom ini aja karena saya pengen belajar, pengen tahu, mengasah otak biar nggak tumpul gitu. Jadi itu sih. Oke, siap Pak. Thank you Pak. Kalau ini based on dari pengalaman saya,
tadi pertanyaan pertama itu sistem terdistribusi itu sama atau enggak dari semuanya kan secara keseluruhan kan. Pada dasarnya tantangannya sama sih, yaitu dia. Cuma biasanya nih kayak kekurangan yang ada di sistem terdistribusi ini itu tuh biasanya udah dihandle oleh suatu tools gitu. Kayak tadi contohnya nih kayak sembari saya share sekali lagi ya, sorry. Di sini tuh di disadvantage. Yap. Nah, ini dia. Pasti tantangannya juga pasti sama sih. Hampir rata-rata yaitu dia data integration dan konsistensinya, dan masalah kayak tadi failure kayak fault tolerance-nya. Jadi ya hampir rata-rata sama, cuma tindakannya biasanya hampir berbeda-beda karena itu dia. Ya istilahnya kalau kita itu bisa bilang istilahnya tuh banyak jalan menuju Roma. Jadi mungkin bisa jadi ada suatu technical lead orang yang bilang oh kita harus bisa eksekusi dengan cara A, oh kita bisa dengan eksekusi dengan cara B, dan bisa cara dengan cara C, dan lain-lain. Jadi banyak cara sebenarnya untuk solve ini, dan toolsnya juga ada gitu yang profit. Kayak tadi kan di sini yang secara highlight besar nih monitoring, logging, load balancing itu ada produknya masing-masing gitu. Kayak monitoring itu bisa pakai Grafana dan bisa lagi yang lain. Kayak contoh misalkan kayak simpelnya itu oh ternyata kalau pakai Grafana itu terlalu terlalu overprice, kayak terlalu banyak kayak overkill lah, terlalu nggak baik banget gitu. Ya udah kita bisa misalkan pakai Jaeger gitu. Kayak misalnya yang logging itu ya fiturnya ada banyak, dari Google Cloud bisa, misalkan dari AWS-nya ada dan lain-lain gitu. Tergantung ya kita nggak pakai produk yang mana. Dan sama load balancing juga sama yang tadi kayak orkestra Kubernetes itu pakai aplikasi Kubernetes itu juga nggak cuma Kubernetes, bisa jadi ada Docker Swarm dan lain-lain kayak gitu. Nah di sini juga saya bisa ngasih gambaran. Di sini saya ada roadmap developer. Nah di bagian mana ya? Sebentar, Docker container visualization. Oh orchestration-nya nggak ada ya? Oh ya, nggak ada orchestration. Jadi di sini tuh kayak ngasih tahu nih, kayak contoh nih, kayak kita nih salah satunya nih ya tadi, yang masalah tadi yang saya bilang masalah PubSub, Mistake Broker. Nah si Mistake Broker itu kan ada produknya ada banyak, ada RabbitMQ, ada Kafka, sekarang juga ada namanya Google PubSub dan lain-lain. Jadi untuk antisipasinya, untuk tindakannya itu tuh bisa banyak cara gitu, seperti itu. Terus yang kedua, cara desain sistem untuk membuat sistemnya itu seperti e-commerce gitu kan. Kayak misalnya kayak kita mau buat Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Nah itu dia. Itu asal muasalnya ya, kayak segede selevel Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu pasti awalnya itu nggak tiba-tiba kita bikin langsung besar gitu, nggak mungkin. Pasti awalnya dari kecil kan. Ya kita biasanya itu dia lah, kayak menabung lah, sedikit-sedikit menabung terus lama-lama jadi bukit kan. Ya itu sama. Kayak rata-rata awal pasti, yaitu dia yang saya bilang di awal, startup yang baru merintis itu tuh biasanya bikin suatu produk itu konsepnya MVP, minimum viable product. Jadi yang penting tuh dia bikin satu keseluruhan dulu nih secara satu sistem yang sifatnya itu monolit. Jadi ya udah bikin tuh satu, ini dia bisa kayak ibaratkan oh ini dia bisa login, bisa order, bisa lain-lain gitu. Itu di satu sistem dulu. Nah, ketika nih oh ternyata banyak nih penggunanya nih, usernya bla 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 bla. Nah, dari situ dia nganalisa, kayak dari tim itu bisa dengan menganalisa kayak oh ternyata banyak nih yang nge-hit service login, kayak misalkan ternyata member-membernya kayak gitu. Nah dengan itu jadinya ya udah dipecah nih, kayaknya service akun harus dibuat nih dipisah dari yang monolit. Jadi ada dua nih, si service akun sama service secara keseluruhan. Oh terus dibuka lagi jalan-jalan, oh ternyata banyak nih yang akses tentang cara payment, bayar. Dan itu kayaknya karena banyak user nih kayaknya udah nggak sanggup nih dibikin monolit karena latensinya misalnya kayak interaksi kayak gimana ya, responnya tuh malah makin lama gitu. Dipecah lagi deh, jadi ada service akun, service payment, dan service yang keseluruhannya. Pokoknya biasanya gitu terus-terusan sampai seterusnya, sampai ya pada dasarnya jadi kepecah semua tuh. Jadi kayak ada service payment, ada service order, service inventory, service shipping dan lain-lain. Jadi asal muasal tuh pasti kayak gitu. Terus kayak masalah kayak tadi kayak kan banyak voucher dan lain-lain gitu ya. Nah itu dia sebenarnya pada dasarnya yang kalian lihat kan ya, maksudnya kalau kayak voucher gitu kan kayak dalam tanda kutip bakar duit, itu startupnya sebenarnya bakar duit. Tujuannya apa? Itu cari user jadi cari pengguna ibaratkan. Jadi ibaratkan kayak nih si Shopee buka banyak jualan voucher gini, banyak buka voucher ini cashback bla bla bla, Tokopedia cashback bla bla bla. Tujuan akhirnya itu yaitu dia ngedapetin user yang ibarat kayak user yang loyal lah. Jadi kayak pasti kalau ada apa-apa nih belinya ke Tokopedia aja, ini belinya ke Shopee aja gitu. Tujuannya itu biar user itu kayak gitu. Makanya ya itu dia, biar produk salah satu yaitu gimana ya,
ibaratkan bisa dibilang salah satu approach lah dari si startup ini untuk ke user biar bisa banyak yang pakai kayak gitu. Dengan adain cashback dan lain-lain. Dengan ada kayak gitu kan, jadi banyak yang pakai kan. Tapi ya itu dia, namanya manusia ya. Ya nggak semuanya ya bakal stay di situ kan. Pasti ada juga yang ibaratnya cuma memanfaatkan cashback itu, ketika cashback itu udah nggak ada, hilang gitu. Makanya biasanya banyak kan kalau kita lihat kayak survei-survei gitu loh, kayak pengguna Shopee, misalnya kayak pengguna Tokopedia lebih banyak, tinggi, bisa nomor 1, berapa persen, bla 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 bla. Shopee bla 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 bla. Terus ya bawahnya bla 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 bla. Ketika mereka udah nggak adain campaign, nggak adain voucher gitu kayak promo-promo gitu, tiba-tiba usernya mulai menurun. Nah, kayak gitu. Itu juga salah satu bumerangnya sih. Makanya ya sebagai suatu startup itu kayak harus pinter-pinter gitu loh, kayak gimana cara ini si user ini selalu tetap intact sama kita. Kayak gitu sih. Ya semoga menjawab ya, Amel. Thank you. Kira-kira gimana? Masih kurang puas kan atau gimana? Luar biasa. Berdasarkan pengalamannya, emang Ditlan juga lagi di startup kayak gitu ya? Iya, betul. Iya, betul. Mariam Oke, kalau unmute. Oke, Ditlan, gantian Kanuko juga mau tanya ke Ditlan. Oke, boleh. Kayak ditanya pembimbing nggak? Enggak kan ya? Enggak, aman, santai-santai. Oke. Kalau misalkan ya Ditlan, kalau ada terjadi kegagalan sistem, pastinya kan akan dampaknya itu gede banget ya di entity, di database, bahkan di setiap servisnya. Nah, cara cepat untuk perbaikinnya itu atau kayak solusinya itu gimana sih, Dit? Oke. Ya, jadi kayak kalau misalkan thank you juga kan ke pertanyaannya. Jadi kayak misalkan kayak tadi kayak ada permasalahan, tindakan tercepatnya ya ketika ada permasalahan isu gitu. Iya, betul. Nah, biasanya kalau itu tuh, kalau based on pengalaman saya ya, yaitu dia biasanya kita cara cepatnya yaitu kita bikin skrip sih. Kayak jadi suatu skrip yang ya udah langsung manggil ke servis yang kita butuhin, ketika dimatikan otomatis kita nggak dapat responnya kan. Nah, jadi kita kayak buat suatu skrip yang ketika responnya apa, buat dapetin tuh semua respon dan kita tampung ke database suatu servisnya gitu. Kayak contoh nih kayak yang tadi, ya kayak misalkan nih tadi si inventory butuh data akun gitu. Ya udah berarti si inventory bikin suatu skrip yang nantinya nge-retrieve data-data yang punya akunnya gitu. Atau enggak ya itu dia. Biasanya sih itu kalau just in case ya, kayak ternyata misalkan ada kesalahan write data atau gimana. Nah, biasanya itu ada DevOps sih yang bikin kayak ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya kayak kayak bisa setiap berapa jam itu dia kayak nge-backup database-nya. Jadi kita bisa ibaratnya kayak nge-rise dari situ juga gitu. Jadi kayak ada backup gitu. Otomatisnya kayak gitu ya. Ya, ada gagal karena biasanya kalau di startup itu gimana nih? Karena biasanya gini sih Kak. Oh ya, halo, sorry. Ya. Tes. Takutnya koneksi saya ini. Iya, oke. Aman ya. Ya, biasanya, nah itu dia kalau di startup itu biasanya kita itu menghindari yang tanda kutip manual gitu. Biasanya kita selalu istilahnya itu automation lah. Kayak contoh itu dia. Karena ini banyak servis ya. Si satu servis ini bisa ibarat kayak banyak worker. Worker itu ibarat kayak tadi lah. Dari satu pom bensin kita bisa buka jadi 4-5 pom gitu. Nah, ya itu dia. Itu ada yang ngatur. Sebenarnya satu sistem, tapi dibagi banyak gitu. Bisa digin gitu. Nah, itu ya itu dia ada tools-nya yang nge-handle. Dan itu biasanya automation gitu, udah otomatis gitu. Jadi ya biar kita itu effort kita ngerjain sesuatu itu nggak cuma berkutat di hal yang sama gitu. Kayak kita misalnya kayak kerja nih. Misalnya kayak saya sebagai software engineer, saya mau develop fitur, tiba-tiba ada bug isu kayak gitu. Jadi kan ngejarin isu terus. Padahal harusnya kita juga ada tanggung jawab untuk nge-develop fitur gitu. Jadi ya itu dia, pasti dibuatnya automation. Apapun yang kayak sifatnya repetitif yang bisa itu pasti dibikin automationnya sih. Biasanya begitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, luar biasa Ditlan. Thank you so much. Jadi makin paham ya. Oke. Ayo yang lain juga. Ada mau tanya lagi? Mau nanya. Oke, coba kalau mau tanya bisa maju ke depan ke MacBook-nya Sabda. Jadi biar nggak echo guys. Ya, MacBook-nya Sabda yang di depan tuh. Ditlan bisa lihat kan ya, itu mahasiswa-mahasiswa bisnis digital yang
Apa? Iya. Kenapa? Speaker. Enggak akan Eko. Nih. Oh, ya udah anaknya sini aja deh. Soalnya dia kan ngumpul tuh Dit. Ya kalau misal on mic dia error, bukan error Eko. Anaknya aja suruh sini. Karena gue juga lagi pindah ke Futurist. Wait ya. Ditlan sekarang lagi atau gimana? Kenapa? Gimana? Lagi, maksudnya kerjanya lagi libur atau emang kerja di rumah lagi WFH? Kebetulan di Circle untuk yang engineer itu work from anywhere sih. Jadi bisa kerja ke kantor ataupun di rumah. Kayak gitu. Iya. Ini Maria. Jadi kayaknya cita-cita anak-anak ya, maksudnya biar kerja tuh nggak yang di kantor aja, tapi di mana aja ya. Good. Kayak nih, anaknya udah datang, silahkan. Bentar. Iya. Kenalan dulu. Iya dong. Maskernya Oke. Kenalan sama Bang Ditlannya. Perkenalkan, nama saya Sana Kusana Sultan, biasa dipanggil Ana. Kak izin bertanya, bagaimana suatu sistem distribusi dapat digunakan secara efektif? Karena katanya kan IPFS itu menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan teknologi masa kini, yaitu desentralisasi application. Terus karena ada potensinya untuk menggantikan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Sekian, terima kasih Kak. Jelas atau kurang jelas, Dit? Kurang jelas, kayaknya diulang lagi deh. Deh. Majuan, nah takutnya bacanya pelan-pelan. Ditlannya juga bacanya pelan-pelan. Oke. Bagaimana suatu sistem distribusi dapat digunakan secara efektif? Karena IPFS tadi kan menjadi topik pembicaraan yang hangat untuk menggantikan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, di kalangan desentralisasi application ini, Kak. Pusing ya, Kak. Oh, IFS ya tadi ya? Iya, karena kan kalau di kelas bisnis tadi kan aku ada soundingnya bahwa di akhir kita akan bahas IPFS juga. Cuma kan kalau untuk basicnya Ditlan bahas distribusi sistem biar nggak langsung ke sana gitu. Jadi mau disinkronin ya korelasi antara distribusi sistem sama IPFS itu gimana dia? Maksudnya mungkin seperti itu ya. Iya, Nah. Oke. Udah. Tungguin dulu aja. Oke. Interplanetary file system. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan itu gimana cara suatu sistem distribusi sistem itu bisa dipakai secara efektif ya. Nah, itu dia. Itu sebenarnya itu ya tergantung kebutuhan dan kondisinya bagaimana. Itu yang paling pertama, poin pertama. Terus yang kedua yaitu sama sih, banyak jalan yang menuju Roma. Jadi jalan menuju Roma. Ya, Ditlan nge-lag, Dit. Enggak ada. Ini kan luka yang di sana ya? Ya, ini ya. Bisa diulang. Bentar. Tes. Sebentar. Oh ya, saya nge-lag kayaknya. Saya gede banget. Bentar. Tes. Luka yang nge-lag sini, kita pindah dulu, jaringannya nggak sampai. Dah. Oke, sudah kedengaran kah? Oke. Sini. Udah pakai alfabet dengan betul. Kayaknya saya juga nge-lag sih, Kak. Saya bentar ya, ganti koneksi dulu bentar. Oke, Dit. Kayaknya saya juga nge-lag nih. Hotspot. Di sini ya, di rumah. Oh, oke. Udah benar. Suara saya udah kedengeran? Baru buka laptop. Oke, suara saya udah kedengeran belum? Tes. Oke. Ya. Ke itu. Jadi pada dasarnya itu dia sih. Makanya dia waktu pas kayak Indah WA, itu mau pencet lah lagi di Jakarta masa mau. Rajin banget ya lo. Oke. Jadi kenapa efektif ya? Selain efektif tadi saya ulang lagi ya. Jadi soal distribusi sistem ini itu tuh banyak jalan, pokoknya nggak ada ibaratnya dalam tanda kutip ya suatu
yang asumsinya ini efektif atau gimana gitu. Jadi kayak ya itu masih tergantung kondisi dan kebutuhan juga sih, karena itu dia banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi ya tergantung perspektif masing-masing juga sih kalau kayak gitu dibilang efektif atau enggak ya. Karena bisa jadi ada beberapa orang yang bilang, oh nih dengan cara A ini lebih efektif nih, tapi ada orang bilang dengan cara B ini dengan orang cara B bisa lebih efektif atau gimana. Tapi biasanya ya itu pun bisa dites juga sih. Kayak misalnya kita ada namanya benchmark lah, istilahnya kayak benchmark itu kayak ngetes kecepatannya gitu. Kayak oh dari cara A, cara B, cara C itu benchmarknya berapa. Nah kita ngambil oh latensi paling kecilnya, oh berarti dengan cara B gitu. Biasanya juga ada yang begitu juga sih. Kayak gitu. Terus tadi hubungannya dengan IPFS ya, dengan distributed system. Sejujurnya untuk yang IPFS ini saya kurang tahu juga sih apakah ada masalah ini bakal sama distributed system atau gimana, atau bakal lebih baik atau gimana, saya juga kurang tahu. Cuma emang untuk implementasi itu banyak sih sebenarnya, kayak sekarang kita teknologi ketika akses antar service itu ada yang namanya pakai istilahnya itu pakai JSON ataupun pakai SOAP ya namanya, XML gitu namanya. Nah, cuma sekarang juga ada teknologi namanya itu penggunaannya pakainya RPC gitu. Dan itu dari Google Remote Procedure Call. Itu katanya lebih fast dan lain-lain. Dan itu dia layernya juga sama, nggak lewat HTTP 2, tapi lewat HTTP 3 apa HTTP berapa gitu. Saya lupa gitu. Jadi ya bisa jadi ya IPFS itu bisa lebih bagus dan lain-lain. Cuma saya untuk itu mohon maaf nggak bisa jawab karena sejujurnya kalau yang IPFS itu saya juga kurang tahu sih. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Ya, oke. Kira-kira menjawab nggak ya? Bentar tunggu, Kak, satu pertanyaan lagi. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama aku Rafael Maria Daily. Aku mau nanya, bagaimana strategi yang harus diterapkan distribusi agar dapat bekerja secara optimal? Udah sih itu aja, terima kasih. Bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh distribusi agar dapat bekerja secara optimal? Oh, oke, I see. I see. Oke. Strateginya ya. Nah, itu strateginya tuh biasanya gini. Based on dari kayak penggunaan tools-nya sih lebih tepatnya. Kayak contohnya kita mengimplementasi sistem terdistribusi itu kan ya pasti butuh suatu tools yang nge-support hal tersebut gitu. Salah satu contohnya itu dia. Ketika kita misalkan nge-develop suatu service, oh kita ternyata tools ini harus pakainya itu kayak Kubernetes ataupun Docker Swarm untuk orchestration-nya. Terus kayak oh ternyata untuk containerisasinya kita pakai Docker. Terus kayak misalkan apa lagi ya? Itu dia pertukaran timbal balik kayak message respon antar service-nya itu menggunakan kayak misalkan kayak tadi kayak Google PubSub, Kafka dan lain-lain. Jadi pemilihan tools juga itu sangat berperan gitu. Tapi balik lagi pemilihan tools pun itu based on dari kayak kebutuhannya kayak gimana. Karena masing-masing tools itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kayak contoh misalkan si Kafka ini kalau nggak salah message-nya itu nggak bisa dibikin kayak di act gitu lah, ibarat kayak ACK. Di ACK itu kayak di acknowledge lah. Jadi kayak bukan di acknowledge, siapa ya namanya? Kayak ibarat kayak nggak bisa di retry loh. Jadi kalau misalnya udah sekali salah, udah datanya hilang. Bisa ada beberapa message broker yang menggunakan fitur begitu. Jadi kayak ya itu tergantung based on kebutuhan juga gitu. Jadi ya biasanya itu kalau di sebuah kayak startup gitu, kan startup bisa ada divisi teknologi. Di divisi teknologi itu biasanya ada role yang namanya itu technical lead. Jadi si technical lead ini yang bakal ngerancang nih. Oh, sistem terdistribusi itu bagaimana sih? Kayak kita bikin misalkan kayak salah satu contoh e-commerce. Oh, kita mau bikin e-commerce nih. Nah, kita mau bikin udah ini kalau kita bikin monolit. Nah, apa sih kita mau bikin jadi sistem terdistribusinya? Kayak contoh kita mau mecah si service A dengan service B. Nah, itu kita harus pakai tools apa sih? Dan kenapa sih kita nge-pick tools ini gitu? Itu biasanya ada reason-reasonnya dan lain-lain sih. Jadi ya itu bakal lebih up lagi sih itunya, dan itu bakal lebih kompleks lagi karena itu dia pasti mikirin kayak latensi networknya. Jadi latensi network itu maksudnya respon time itu kayak gimana, terus kayak biasanya itu langsung udah kayak dirancang kayak target kita misalkan dalam 1 detik itu bisa nampung 1.000 order, misalkan 1 detik bisa nampung misalkan 10.000 order. Nah itu dia tergantung juga dari situnya begitu, seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi Ditlan, wait a minute. Oke.
Buat tabung. Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Izin tanya lagi, Ya. Kak. Oke. Iya, ini soalnya menarik nih tentang sistem-sistem kayak gini. Soalnya memang dulu tuh nggak suka sama apa ya, nggak ngikutin banget perkembangan IT gitu. Terus ini dapat insight baru dari Kak Adit dan teman-teman semua. Pertanyaannya bagus-bagus. Terus jadi makin penasaran sama distribusi sistem itu seperti apa. Nah, tadi tuh kepikiran eh, setiap startup atau e-commerce itu butuh butuh distribusi sistem nggak Kak? Terus kalau misalkan nih kita dari segi menganalisa data keuangan nih, misal masih pakai Excel, terus nanti ada yang menghandle untuk, oh yang ini tuh udah selesai nih, ini udah selesai, itu boleh nggak Kak? Apa kita harus langsung pakai distribusi sistem supaya kita berubah dari yang mungkin cara tradisional ke cara yang modern. Sekian Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih juga pertanyaannya, Amel. Namanya Amel kan ya? Kalau salah tadi nggak salah Amel. Kenapa? Ya, namanya beneran Amel kan ya? Iya, Soalnya tadi kalau nggak salah Amel. namanya Amel. Ya, oke. Oke, masalah pertanyaan yang pertama itu kalau nggak salah butuh sistem terdistribusi atau enggak untuk startup. Dan sebenarnya ya itu tergantung lagi, baik lagi. Tergantung kondisinya kayak gimana. Kalau startup yang ibaratkan kayak masih baru merintis sampai menengah, itu biasanya lihat juga dari trafficnya. Traffic itu ibarat kayak apa ya? Banyaknya user yang make gitu ngakses. Terus kayak ibarat kayak kenyamanannya kayak gimana nih si user mengakses. Kayak misalkan kayak kecepatannya ternyata ketika masih satu monolit kayak misalnya monolit itu maksudnya kayak satu sistem doang ya, belum pecah jadi distributed sistem. Itu gimana kecepatannya? Kalau kecepatan masih dirasa masuk akal, kayak ibarat kayak, oh ini respon time cuma berapa milisecond atau misalnya cuma 1 detik, yang itu masih batas toleransi, oh ya udah berarti belum diimprove gitu. Kayak salah satunya ada sih suatu startup dari Singapura ya. Kalau di Indo itu kalau salah namanya Ada Kerja, karena kebetulan teman saya juga ada yang kerja di sana. Itu tuh sistemnya itu masih monolit. Dia suatu startup yang sistemnya masih monolit. Karena itu dia mungkin ya masih dengan sistem monolit ini respon time itu nggak ada masalah. Jadi user experience-nya masih oke gitu, nggak ada masalah. Kayak gitu. Biasanya ya itu dia, kalau yang dibutuhin sistem terdistribusi itu ketika ya itu dia. Ya ketika paling utama itu ya trafficnya sih. Trafficnya tinggi, terus kayak contoh biasanya kalau apalagi ke e-commerce ya. E-commerce itu sebenarnya suatu tantangan besar sih. Karena apa? Ketika ada flash sale, ada yang kayak rebutan voucher, itu biasanya secara nggak langsung tiba-tiba kenaikan pengguna itu pasti langsung signifikan banget. Jadi nah itu dia, distribusi sistem itu nanti yang kayak ibarat kayak oh nih ternyata tiga kalau di istilahnya di engineer itu namanya pot ya. Misalnya oh 3 pot ini ternyata nggak cukup nih untuk nge-cover traffic kita yang sekarang. Kita perlu nambah 1 pot lagi gitu. Ya udah dengan adanya kita pakai sistem terdistribusi itu lebih mudah gitu mengimplementasikannya. Beda sama monolit. Kalau monolit jadi kan tadi Mas bahas tentang scaling ya. Scaling itu ada 2, ada horizontal scaling sama vertical scaling. Jadi kalau horizontal scaling itu ibaratnya kita nambah cuma 1 pot gitu. Jadi kayak ibaratnya ada pom bensin, ada kita buka pom bensinnya, tapi resource-nya itu tetap sama gitu. Apa namanya ibarat kayak spesifikasi servernya itu masih sama. Kalau yang vertikal itu yang up itu tuh nge-up lagi kayak misalnya nambah RAM lagi, nambah prosesornya ataupun storage-nya dan lain-lain. Jadi dan itu bisa lebih mahal gitu daripada horizontal. Seperti itu sih. Itu kalau yang masalah distribute system di startup. Terus kayak tadi finance ya. Finance masih pakai Excel itu gimana dan lain-lain. Dan itu sama lagi balik lagi ke kebutuhannya kayak gimana dan kondisinya gimana. Apakah dengan hal tersebut oke nggak ada masalah atau ternyata jadi masalah gitu. Jadi semua itu balik lagi kasusnya kayak gimana. Kayak contoh nih, kalau di kantor saya biasanya tuh kalau untuk yang finance gini tuh dia ada nama aplikasinya. Jadi kayak kalau nggak salah itu namanya NetSuite ya. Jadi kayak mungkin ada integrasi antara data yang dari Circle, yang data dari kita, dari startup ini, masuk ke finance-nya, ke aplikasi NetSuite. Jadi dari NetSuite dia bisa ngolah data dari situ. Bisa juga begitu sih. Jadi itu baik lagi tergantung kebutuhannya kayak gimana. Lebih tepatnya gitu sih. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Cincinnya ketinggalan, Neng. Oke, guys. Ada yang mau tanya lagi?
Pembahasannya seru banget loh ini. Yuk, ada lagi. Oh, Bang Ditlannya masih tetap stay on sampai jam 12 juga nggak apa-apa kan ya Bang Dit ya? Ya, nggak apa-apa. Cincai kan ya? Cincai. Ya, yang mau tanya bisa ke Galaxy guys biar kita kurangin eko-eko. Hurry up. Oh, Pak Victor izin ke meninggalkan ruangan. Oke, Pak Victor. Oke, rasanya sudah banyak pertanyaan juga sih, Dit, sebenarnya. Dan sampai ngelopek banget ya di kepala tentang distribusi. Alhamdulillah, Pak thank you so much loh ke Ditlan udah bisa jadi guest star hari ini. Wow. Nah, biar kapan. Oke. Takut ditentang sama Kanuka ya kan? Oh, siap Kanuka. Ya. Jadi alhamdulillah pasti ilmunya ini banyak banget yang bisa diresap sama mahasiswa BISDI juga, terutama mau ngembangin startup pastinya butuh yang keamanan yang paling maksimal ya di blockchain, dunia blockchain, dan storage kayak gitu kan. Apa ya, bingung nih. Penuh kayak nervous ketemu Ditlan. Waduh. Ya, jadi semoga sih anak-anak bisa mengikuti jejaknya Ditlan yang bisa sukses juga, kerjanya di rumah ya kan, jadi ya. Iya. Bisa jadi entrepreneurship muda yang nggak butuh teknologi sih. Oke. Jadi sekali lagi kan thank you so much mewakili PAUR serta Mamoy, Ditlan udah bisa bersedia hari ini mengisi kelas juga yang luar biasa. Jadi di sini kan aku mau kasih sertifikat juga ke Ditlan, insya Allah bisa berguna untuk CV-nya Ditlan sebagai pembicara kelas, sebagai dosen tamu, dan bisa jadi next dosen tamu lagi ya Ditlan. Iya, bisa Kak. Thank you. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sertifikatnya yang semoga bisa diterima dengan baik dan iya. Oh, mau tanya. Kan ada kasih sertifikat loh ini. Ini cowok-cowoknya ya ngerjain Kanuka Ditlan. Ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, taruh Kanuka closingan sertifikat dulu ya. Ya, jadi ini Ditlan sertifikatnya mohon untuk diterima ya. Iya. Thank you juga Kak. Thank you. Ternyata Dit ada 3 lagi yang mau bertanya. Oke. Silakan. Boleh. Meminta loh. Oke. Udah lanjut ngobrol aja. Jangan dong, jangan. Lepas maskernya biar. Selamat siang Kak. Ya siang. Nah, saya izin bertanya Kak, apakah perkenalkan nama saya Kak Kelvin Sihaan. Oke. Bertanya, apakah sistem distribusi ini mempunyai simpanan cadangan apabila akan adanya debug yang bisa membahayakan suatu sistem Kak? Udah itu aja. Oke. Thank you pertanyaannya. Jadi adakah kayak backup plan-nya ya? Kayak misalnya ada suatu isu atau gimana gitu. Nah, itu biasanya dari sistem terdistribusi ini biasanya udah ada sih backup plan-nya ya. Salah satu contohnya paling yang riskan banget itu database kan. Namanya ketika nge-write database itu kan engineer nge-develop sistem kan. Dan bisa jadi si engineer ini melakukan kesalahan mistake yang jadinya misalkan datanya jadi broken atau gimana. Nah, biasanya itu udah ada kayak suatu gimana kayak ya per setiap satu minggu atau per gimana itu udah ada kayak backup database gitu loh. Jadi kayak ketika bisa ada just in case begitu itu udah bisa langsung balik kayak gitu sih. Terus kayak contohnya lagi kan namanya sistem terdistribusi ini kan ya tadi kan ada kemungkinan case-nya servisnya mati ataupun kayak gimana. Nah biasanya itu tuh ketika servisnya mati itu tuh bakal langsung ada kayak ibaratnya kayak otomatis kayak automation ketika jadi kalau misalnya itu servis mati dalam waktu beberapa menit itu tuh dia langsung nge-arrest lagi hidup lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ada kayak retry untuk menghidupinnya. Ada gitu. Dan itu kalau misalkan kita pakai tools ya, salah satu toolsnya itu kalau contoh ya saya contohin itu Kubernetes. Kubernetes itu sama. Ketika salah satu pod ada yang mati, itu tuh ada waktunya ketika ini podnya harus dihidupin lagi gitu. Bisa begitu. Iya Pak. Nah, oke, semoga menjawab ya, Vin. Oke.
Siapa nih? Udah kejawab kan sih? Udah kejawab. Yuk. Udah boleh. Ini aja. Ya. Dia nyatet tapi dia bingung mau pertanyaannya apa ya. Iya. Ini bukan masker Kak. Biar kenalan sama Bang Ditlan. Siapa gitu? Selamat siang Kak. Siang. Nama saya Yansa Juliana Putrastia. Saya mau nanya nih Kak. Apakah sistem distribusi ada penyimpanan data cadangan atau data khusus? Kalau terjadi kehilangan data atau pengen dihapus tuh data lamanya, ada nggak sih? Gimana? Oke. Jadi kita kalau punya data lama nih, nah itu kayak lupa password atau segala macam pengen kita hapus tuh. Nah itu gimana? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Ansya. Jadi soal tadi kayak contoh nih, yang paling akhir dulu itu ya, masalah kayak lupa password ibaratkan ya. Iya. Ya. Nah, kalau itu sebenarnya kalau hal tersebut itu jadi di skemanya ya biasanya kayak gini. Kalau misalkan kita masukin akun data login atau data kita di akun ya, namanya itu istilahnya akun lah. Nah, itu kita nyimpen data email, password dan lain-lain. Dan itu tuh biasanya ada satu fitur yang ibaratnya kalau kita klik lupa password, itu tuh bakal kirim kayak satu button kan, kayak email nih, oh nih diklik ini terus bisa masukin password ulang. Nah itu sebenarnya pada dasarnya itu data kita nggak dihapus ataupun kayak gimana, itu cuma data kita diupdate dengan password yang baru. Nah dengan cara ya itu sebenarnya di satu email itu ketika kita klik button itu tuh ada suatu ibarat kayak tokennya lah. Token itu ibarat kayak buat authorization-nya gitu, kayak yang ibaratkan gimana ya, itu identitasnya kalau ini valid emang orang yang ini gitu ya, mau mau ganti password gitu, lupa passwordnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak tadi yang datanya hilang ataupun itu ya itu sama sih, biasanya ada backup, ada berapa itu ada dia setiap berapa hari atau berapa jam itu tuh ada kayak backupannya, dan itu ya itu dia per service itu bisa jadi database-nya beda-beda. Kayak contoh misalkan database ketika kita pakai service order itu tuh database-nya kita pakai database misalnya kayak PostgreSQL namanya. Terus misalkan ternyata yang untuk ordernya ini OMS, misalnya kita ada satu service lagi namanya OMS, Order Management System. Ini kita pakai Cassandra, itu beda lagi. Nah, si Cassandra ini juga sebenarnya database distribute system. Jadi dia sama sih sebenarnya konsepnya kayak distribute system juga. Kayak gitu. Jadi ya itu tergantung penggunaan database-nya sih, lebih tepatnya gitu. Jadi kayak backup-nya juga pasti ada sih. Karena itu hal yang tanda kutip krusial banget sih. Jadi biasanya tuh yang role yang begitu tuh ada namanya istilahnya tuh DevOps engineer sih. Jadi si DevOps ini yang bakal tugasnya kayak gitu, nge-backup. Jadi ketika ada masalah isu, pot ini mati, dia nge-rise ngidupin. Jika just in case kalau itu belum di automation ya. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Ditlan, tadi DevOps untuk apa? DevOps itu DevOps itu kayak ibaratkan gimana ya? Metode seperti engineer. Kenapa? Metode seperti Agile? Iya, bisa jauh pakai Agile dia. Jadi kayak dia itu khususnya ibaratnya kayak cuma concernnya tuh ke network engineer gitu. Halo Bang Adam. Halo. Iya. Oke, next question gitu. Ditlan. Ada sisa satu lagi. Oke. Oh, nanya ada dua lagi. Oh ya, boleh. Aduh, lagi banget. Halo Kak, selamat pagi, nama saya Rifan Kak. Ya, pagi. Saya ingin bertanya kayak mengapa sih kayak rata-rata brand yang ada di supermarket itu dia nggak memiliki toko sendiri atau kayak pokoknya toko-toko selain di supermarket itu? Bisa lebih jelas lagi kayak maksudnya kayak gimana? Ya. Marketplace mungkin kayak Tokopedia. Bukan marketplace. Jadi kan kayak misalkan Ricis kan ada tuh kayak jual ayam gitu. Nah, kenapa kayak Lays atau Citato gitu dia nggak miliki toko sendiri? Oh, I see. Oke. Thank you, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya tergantung naungannya sih ya. Yang setahu saya kayak marketplace nih, kayak contoh kita ada nih si Circle ini ada kerjasama juga nih, kayak dia kan juga, jadi dia itu rambahannya itu ada dua, ada B2B sama B2C. Nah yang B2B itu dia nge-cover Unilever gitu. Dia kan Unilever kan banyak produk tuh, kayak contohnya kayak produknya apa gitu loh, kayak misalnya kayak pel apa atau gimana gitu. Saya juga lupa sih produk Unilever apa aja. Jadi nah itu tuh sebenarnya
dia jadinya salah satu yang ya bahkan ya produknya ada banyak gitu. Jadi kayak ya produk apa aja bla 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 kayak misalnya kayak tadi kayak Les atau gimana itu masuknya misalkan di Unilever. Jadi ya tokonya toko Unilever gitu. Misalnya kayak gitu sih. Iya, iya. 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 Semoga menjawab ya. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Ya sama-sama. Halo Kak, selamat pagi. Ya pagi. Mau nanya Kak, jadi kan banyak nih ya. Nama saya Sarul Muarif. Ya. Dari Kasbisdi. Saya mau nanya, kan banyak nih ya sistem perdagangan yang sekarang tuh kayak Indodax tuh kan, kayak apa lagi? Kayak sistem kayak training gitu itu termasuknya distribution itu atau gimana sih Kak? Oh oke. Terima kasih pertanyaannya. Kayak Indodax dan lain-lain. Berarti itu kayak trading ya, aplikasi trading ya. Kayak jadi contohnya kayak Bibit juga begitu gitu kan. Nah, saya ambil salah satu case-nya ini ya startup Bibit ya. Jadi karena kebetulan teman saya juga ada yang di Bibit. Kalau di Bibit ya setahu saya sih udah distribusi sistem sih, setahu saya ya. Jadi kayak ya jadi udah terpecah sistem-sistemnya gitu. Sama kayak ini untuk service A, service B, service C, ngelakuin apa gitu. Kayak gitu sih. Ya semoga menjawab ya. Oke. Dia tuh kan ada nanya. Saya mau nanya dong. Tokin dong. Ya, oke. Kamil ya ini. Oh, gini Kamil. Santai Kak ya, santai Kak. Ya, santai. Selalu. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Saya mau nanya dong. Di era yang makin banyak dan berkembang, bagaimana cara produsen memberikan fasilitas yang efektif dalam perusahaan e-commerce dan secara offline? I see. Oke, sip. Thank you pertanyaannya. Nah, ini itu dia ya. Kayak sebuah tantangan juga sih sebenarnya untuk startup ya. Ini juga saya sharing juga based on knowledge saya aja sih. Jadi biasanya biar si produksi startup ini dikenal oleh kayak user-user itu ya itu dia bisa kayak tadi offline tuh bisa kayak contoh nih sekarang Circle itu lagi join programnya pemerintah kalau salah namanya Panen Omset. Jadi Panen Omset itu kayak dia nge-support untuk UMKM. Jadi ntar si UMKM ini disupport sama si Circle. Oh nih kita sebagai e-commerce enabler kita buat ini toko online kamu gitu. Jadi kita nggak profit di situ. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme kan. Kayak si UMKM ini jadi bisa jualan online menggunakan Circle dan Circle dapat user dan ya itu dia bisa dapat juga kan kayak karena di Circle ada kayak ya payment kayak subscription apa-apanya gitu. Jadi dari situ kayak gitu. Jadi ya itu ya kayak gitu sih salah satunya. Terus kayak salah satunya lagi bisa juga yang tadi saya bilang itu pakai campaign dari campaign kayak misalkan kayak kita ada ini. Kita bentar lagi 10 nih. Kalau kita ada campaign banyakin cashback lah, apalah voucher apalah, ini potongan produk bla 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 lah kayak gitu. Karena itu dia kayak voucher potongan diskon gitu ya, kayak misalnya kayak ini ada di toko ini bisa voucher diskon 50% dan lain yang ini nggak bisa. Nah itu ada dua tipe gitu. Di tipe diskonnya ya, ada yang emang dari si startup itu yang ngasih, kayak contoh misalnya kayak Tokopedia yang ngasih, ada juga emang dari tokonya yang ngasih gitu. Karena itu dia sama-sama ya ada kebutuhannya masing-masing sih, begitu. Oke, semoga menjawab ya. Ya, thank you. Ya, thank you juga. Yang nanya nih Kak, tanya lagi. Ya, boleh. Oh, perkenalkan Kak, nama saya Jais Nur Fauzi. Saya pengen bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang ada di distribusi sistem. Oke. Cara menanggulangi permasalahannya ya. Ya. Thank you ya pertanyaannya. Cara menanggulanginya itu di banyak sih. Jadi kayak salah satu contohnya tadi, ya kalau untuk database bisa itu kayak nge-backup, jadi bikin backup scheduler gitulah. Jadi kayak misalkan per sehari atau gimana. Terus bisa juga kalau dari yang sistemnya per distribute sistemnya itu bisa jadi kayak bikin ketika si service ini mati dalam waktu beberapa menit atau gimana itu dia bakal nge-recovery ulang gitu. Kayak gitu, bisa begitu sih. Salah satunya kayak gitu sih. Ya semoga menjawab ya. Ya, kasih Kak. Ya sama-sama. Udah Kak, udah nggak ada yang nanya lagi Kak. Oh ya udah, oke, sip. Oke, ada lagi nggak guys? Ya.
Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya, ada lagi. Coba tunggu ya, kita coba nih ya. Oke, siap Bang Adam. Udah kenalan belum tadi? Ada lagi nggak guys? Aduh, mau nanya lagi. Dari perempuan juga nggak apa-apa kalau mau ada lagi. Ayo guys, nanya guys. Ini yang cowok-cowok nih, banyak ini. Ayo lagi. Udah nggak ada lagi nih berarti ya. Oke, udah cukup ya berarti. Oke, berarti udah cukup ya. Tadi udah dikasih sertifikat juga kan ya? iya udah Bang. Oke, berarti ini udah semua. Udah nggak ada yang nanya lagi ya? Udah nggak ada yang nanya, udah nanya. Tadi udah. Oke, good job. Alhamdulillah Ditlan banyak yang Iya. nanya. Semoga bisa. Iya. Malah seneng kok Kak. Nah itu teman-teman semuanya, kalau misalkan mau chat lebih lanjut Bang Ditlannya, Bang Ditlan udah kasih kontaknya, WhatsApp-nya, terus ada IG juga, jangan lupa tag Bang Ditlan sebagai guest star hari ini biar makin viral ya. Waduh. Tapi mohon maaf Bang Ditlannya udah ada doi Bang Ditlan. Wow. Cari tahu sendiri. Oke. Alhamdulillah kalau misalnya udah nggak ada yang nanya lagi, berarti Kanu ke closing untuk matkul hari ini. Sekaligus thank you lagi ke Ditlan udah jawab puluhan pertanyaan dari mahasiswa BISD-nya. Luar biasa, hari ini nggak nyangka seaktif itu dan bisa ambil ilmu yang bermanfaat sih pastinya untuk Kanuko juga pribadi sih pastinya. Oke, jadi thank you lagi ya Dit ya udah bersedia dan berkenan, dan thank you untuk mahasiswa BISD Universitas Raharja yang udah hadir di pertemuan 1. Jangan lupa kerjakan assignment-nya ya guys di iDo seperti biasa, dan kerjakan di IMI Gamichin-nya, dan jangan lupa dunya. Oke. Kanuko closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu. Oh, oke siap. Oke. Terus on cam guys yang di sana. On cam ya. Ya. On cam. Nah. Oke. 1, 2, 3. Oh belum. Lama sih. Oke, ada ya. 1, 2, 3, smile. Oke, one more. 1, 2, 3. Yes, good. Oke, bye Ditlan. Oke, bye juga. Oke, thank you Ditlan. Thank you juga Bang. Thank you semua. Oke.